Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, perkenalkan saya Barbara Gunawan, dosen akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mata kuliah akuntansi perusahaan jasa. Topik yang akan saya bahas adalah tentang sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Dengan demikian, materi yang akan saya sampaikan akan terdiri dari jenis-jenis usaha, peran akuntansi dalam bisnis, peran etika dalam akuntansi dan perusahaan, peluang bagi akuntan, prinsip akuntansi berterima umum, konsep entita bisnis, dan konsep biaya. Saudara, secara umum, perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar sebagai input, seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan bahan atau jasa sebagai output. Tujuan dari mayoritas perusahaan adalah memaksimalkan laba, di mana laba adalah selisih dari pendapatan dikurangi beban-beban. Lalu, apa saja jenis-jenis usaha? Saudara, jenis usaha bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Contoh perusahaan jasa adalah perhotelan dan kantor akuntan. Contoh perusahaan dagang adalah toko pakaian dan supermarket. Sedangkan contoh perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi semen, tekstil, dan farmasi. Termasuk dalam pemangku kepentingan internal adalah manajer dan karyawan. Pemangku kepentingan tersebut terikat secara langsung dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis. Area akuntansi yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan internal disebut dengan akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal adalah investor, kreditur, konsumen, dan pemerintah. Pemangku kepentingan tersebut tidak terlibat langsung dalam mengelola dan mengendalikan bisnis. Area akuntansi yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan eksternal disebut dengan akuntansi keuangan. Saudara, kita masuk ke dalam peran etika dalam akuntansi dan perusahaan. Saudara, etika profesi adalah etika moral yang sengaja diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan agar dapat meningkatkan kinerja yang berkualitas. Karena setiap profesi memiliki identitas, sifat, ciri, dan standarisasi profesi masing-masing. Mari kita lihat kode etik akuntan Indonesia, ya. Yang pertama, tanggung jawab. Akuntan harus menggunakan pertimbangan moral dan profesionalnya. Kemudian kepentingan publik, yaitu menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas, yaitu kualitas yang melandasi kepercayaan publik. Selanjutnya, saudara, objektivitas, yaitu bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan lain. Selanjutnya, saudara, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya. Keenam, kerahasiaan. Di sini akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Kemudian, saudara, perilaku profesional, yaitu berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Kemudian standar teknis, artinya melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Saudara, kemudian peluang bagi akuntan. Akuntan yang bekerja di perusahaan atau organisasi nirlaba dikatakan sebagai akuntan swasta. Akuntan swasta yang bekerja untuk suatu perusahaan memiliki berbagai pilihan karir, seperti akuntan pajak, akuntan keuangan, akuntan analis keuangan, dan akuntan manajemen. Akuntan yang memberikan jasa untuk mendapatkan imbalan atau honor disebut akuntan publik. Dalam akuntansi publik, seorang akuntan dapat melakukan praktik baik sebagai individu maupun sebagai anggota kantor akuntan publik. Pilihan karirnya adalah boleh sebagai akuntan publik atau sebagai auditor. Saudara juga dapat menjadi akuntan pemerintah yang bekerja di BPK, BPKP, dan berbagai kementerian, serta lembaga pemerintah yang ada di Indonesia.
Saudara, untuk prinsip akuntansi berterima umum atau disingkat PABU. PABU di sini adalah suatu kerangka pedoman operasional yang terdiri dari standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi, teoritis dan praktis. Standar akuntansi adalah konsep, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar atau pihak yang berwenang. Standar akuntansi ini ditetapkan untuk menjadi pedoman utama dalam memperlakukan pendefinisian, pengukuran, pengakuan, penilaian, dan penyajian suatu objek. Elemen atau pos pelaporan. Saudara, kalau pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK itu berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Saudara, sekarang kita lihat konsep entitas bisnis. Pada umumnya, bentuk usaha perusahaan berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan juga koperasi. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu individu. Kalau persekutuan hampir sama dengan perusahaan perseorangan, hanya saja usaha ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih individu. Perseroan adalah bentuk usaha yang diatur berdasarkan undang-undang sebagai bentuk hukum terpisah yang dikenakan pajak. Kalau koperasi, bentuk usaha yang dimiliki oleh sekelompok orang yang telah diakui sebagai anggota. Koperasi hanya dapat dijalankan oleh para anggota yang ada di dalamnya. Kemudian saudara, konsep biaya. Menurut konsep biaya, jumlah suatu pos laporan keuangan dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli dan semua biaya sampai pos tersebut siap digunakan. Konsep biaya meliputi konsep objektivitas dan konsep unit pengukuran. Konsep objektivitas mengharuskan pencatatan dan pelaporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Konsep unit pengukuran mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Saudara, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk menjadi akuntan profesional dan senantiasa memegang teguh kode etik akuntan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.